Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fristama Bintang dengan NIM 17230412. Kali ini saya akan membahas tentang pembentukan karakter anti korupsi berlandaskan ideologi Pancasila. Pembentukan karakter anti korupsi adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan masyarakat berintegritas. Di Indonesia, Pancasila berperan sebagai landasan moral yang kokoh untuk menanggulangi korupsi. Sebagai dasar negara, Pancasila mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kemandirian. Pendidikan berdasarkan Pancasila ini tidak hanya bertujuan mencetak siswa yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas dan integritas yang kuat. Pendidikan anti korupsi perlu diterapkan di sekolah-sekolah melalui kurikulum yang memulai nilai-nilai Pancasila. Mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, seperti ilmu pengetahuan sosial, dapat menjadi wadah untuk menyampaikan pesan ini. Tidak hanya secara teoritis, pendidikan anti korupsi perlu diwujudkan melalui praktek-praktek langsung, seperti kegiatan kantin kejujuran dan program penilaian karakter siswa terkait kejujuran dan tanggung jawab. Melalui pendidikan formal dan non-formal, generasi muda diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi, sehingga mereka dapat menghindari pelaku koruptif di masa depan. Namun, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah. Orang tua dan masyarakat juga berperan penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua dapat mencontoh integritas di rumah, sementara komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung moralitas dan integritas. Dampak dari tidak diterapkan pendidikan anti korupsi bisa sangat merusak. Contohnya, terlihat dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan pendidikan, seperti program PIP atau program Indonesia Pintar. Dalam beberapa kasus, kepala sekolah atau guru menggunakan modus pemotongan dana dengan dalih administrasi atau mencairkan dana secara ilegal berdasarkan pengalaman di Kabupaten Tasikmalaya. Potensi kerugian negara akibat pemotongan PIP mencapai miliaran rupiah. Kasus-kasus ini merugikan pelajar dan merusak masa depan pendidikan. Agar pendidikan anti korupsi dapat berjalan dengan baik, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, integrasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah sangat penting. Selain itu, guru perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk mengajarkan topik ini dengan efektif dan menggunakan media pembelajaran interaktif seperti video, poster, dan permainan edukatif. Dengan cara ini, siswa dapat mempelajari nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian secara mendalam dan menyenangkan. Tidak hanya itu, kampanye antisosial juga perlu disebarluaskan ke masyarakat luas. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube bisa digunakan untuk menyampaikan pesan anti korupsi secara visual dan menarik. Selain itu, sosialisasi langsung melalui seminar, lokakarya, dan diskusi publik di komunitas, sekolah, atau organisasi masyarakat juga sangat efektif. Pada akhirnya, pembentukan karakter korupsi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang erat, kita dapat membentuk generasi muda yang berintegritas demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan bebas korupsi. Kesimpulan dari artikel ini adalah pembentukan karakter anti korupsi berbasis Pancasila adalah fondasi penting dalam memberantas korupsi di Indonesia melalui pendidikan formal, media interaktif, dan kampanye publik. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dapat ditanamkan sejak dini. Keberhasilan inisiatif ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Semua pihak, mulai dari pembuat kebijakan hingga sosialisasi di tingkat masyarakat luas, akan menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan, mengarah pada masa depan bangsa yang lebih bersih dan bermartabat. Mohon maaf jika
tadi ada kata-kata yang saya sampaikan tidak jelas atau berlibat, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.